A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Idaku dimanapun berada, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Semoga di bulan puasa pada bulan ini yang sedang kesusahan, Allah angkat kesusahannya. Yang sedang punya utang, Allah bantu melunasin hutang-hutangnya. Yang belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Pokoknya yang sedang terkena musibah semuanya, muslimin dan muslimat, kita doakan semoga Allah angkat kesusahannya, Allah ganti dengan kebahagiaan di bulan suci Ramadan saat ini. Baik, pada kesempatan kali ini ada sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya bilangnya itu ayat cinta ya, bukan cuma ayat-ayat cinta aja gitu seperti di film. Ada Allah itu memberikan pesan cinta kepada umatnya, umat Islam, di mana pada ayat ini Allah menerangkan bahwa perumpamaan orang yang bersedekah itu, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah ibaratkan seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, yang pada tiap tangkainya itu tumbuh 100 biji. Kalau kita hitung-hitung nih, berarti kalau satu tangkai itu ada 100, jadi berapa? 700. Begitulah perumpamaan sedekah. Dan Allah menghendaki pada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah itu di sini dijelaskan bahwa ketika Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia menghendaki, itu artinya Allah melipat gandakan jumlahnya itu tidak terbatas. Asalkan kita sedekahnya sambil berdoa atau menginfakkan hartanya. Nah, dan Allah Maha Luas serta Maha Pengetahui. Ada sedikit cerita yang cukup menarik. Ini kisah nyata, saya coba sharingkan ke sahabat Idaku semua, di mana beberapa bulan yang lalu saya mendapat laporan ada saudara yang kehilangan uangnya 4 juta rupiah. Besar atau kecil? Kecil bagi yang punya uang, besar bagi yang tidak punya uang, karena uang kekayaan itu nilainya relatif ya, tergantung orangnya. Nah, saya coba menelusurin apa sebabnya, tapi kalau menurut saya hal seperti ini, coba saya lihat dari sisi, saya langsung nembaknya, ini anak jangan-jangan nggak pernah menginfakkan hartanya ini. Nah, ternyata setelah saya hitung-hitung, saya tanya dulu, selama kamu mendapatkan gaji, kamu pernah nggak uangnya kamu zakatin 2,5%? Dia jawab, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya. Terus sudah berapa lama kamu nggak menginfakkan hartamu selama bisyarah ini, selama gajian? Ternyata selama 2 tahun berturut-turut nggak pernah. Sedangkan kita, alhamdulillah, setiap bulan itu tidak menarikan 2,5% dari bisyarah kita. Tujuannya apa? Agar uang yang kita miliki mendapatkan keberkahan, dan kesehatan yang kita miliki insya Allah membawa keberkahan, uang kita makan berkah dan sebagainya. Itu berkah itu ibaratnya tuh, kalau saya bilang itu buang sial kalau kita menyebutnya ya. Dan ketika dihitung-hitung 1 bulan gaji, aduh saya lupa waktu gajinya berapa. Ternyata setelah saya hitung-hitung itu uang yang dikeluarkan dia buat zakat profesi seharusnya 3.900, sekian. Yang kurs dolar kan itu naik turun gitu ya, udah lipat gandakan 4 juta. Ternyata betul sekali, uang yang dia hilang sama nilai zakat profesi yang 2,5% yang biasa kita keluarkan itu
nilainya sama segitu. Artinya apa? Di balik uang kita itu ada hak-hak orang lain yang tanpa kita sadari. Oke, pada kesempatan hari ini nih, pada bulan Ramadan ini, siapa yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah? Di bulan Ramadan, Rasulullah itu orang yang paling dermawan untuk mendakwakan melalui uangnya. Antara lain apa? Beliau itu ketika bulan Ramadan, uangnya atau hartanya pokoknya buat sedekah jor-joran gitu, sedekah pol-polan kalau kita menyebutnya. Untuk apa? Untuk keberkahan. Oke, seperti itu. Itu salah satu kisah. Kisah yang kedua yang cukup menarik, ini yang di depan pemirsa semua nih. Ini kalau ini sebenarnya ilmu yang saya dapatkan lewat sholawat gitu ya. Kita membeli sesuatu jangan menuhankan uang. Ini contohnya. Ini saya beli nggak pakai uang. Foto saya tempel, foto pakai HP gitu kan. Saya sholawatin, nyoba ilmu tuh harus dicoba. Saya sholawatin nih, ternyata dapat ternyata. Nggak pakai beli ini. Ini lumayan kalau beli waktu itu berapa ya harganya ya? HP Vivo berapa ini saya lupa. Nah, itu mungkin kalau beli sekitar 2,5 jutaan kali ya, atau 1 jutaan, itu kurang tahu, itu lumayan. Nah, seperti itu ya. Ada lagi yang sedekah lagi nggak punya uang. Dia punya uang 20.000. Nah, 20.000 ini dia sedekah, dia nggak punya uang sama sekali. Nggak punya uang sama sekali, tapi dia yakin, bismillah, uang ini kemudian dia bawa ke dalam sholat, dia bawa ke dalam tahajud. Ya Allah, ini saya nggak punya uang nih, saya mencoba gitu kan. Uang ini misalkan saya sedekahkan ke jalan Allah, mana? Ke masjid yang sedang melakukan pembangunan. Nah, uang itu sudah masuk ke situ. Kok beberapa bulan gak ada kabar. Ya, ternyata setelah beberapa bulan berlalu, Allah balas. Saya dapat, ketahuan juga akhirnya. Ternyata ini kisah saya. Ya, ini adalah kisah saya sendiri. Nah, kemudian saya dapat uang satu amplop, kini uangnya masih anget-anget. Yang boleh dihitung ada, pokoknya uang segini berapa juta coba, udah banyak ya, masih anget uangnya. Nah, itu salah satu sedekah yang Allah balas untuk dunia. Dan uang itu kemudian saya pakai buat sedekah lagi, buat apa? Makan orang banyak. Alhamdulillah. Seperti itu contoh. Jadi untuk saat ini Idaku sendiri membuka rekening sedekah, yaitu lewat PPPA. Bagi saudara-saudara semua yang mau bersedekah buat menghafal Al-Quran, bisa menyalurkan sedekahnya ke PPPA Darul Quran untuk pembangunan pesantren mahasiswa Idaku, pembangunan gedung-gedung Idaku, khususnya buat kampus milenial, kampusnya Al-Quran. Siapa yang mengagungkan Al-Quran, insya Allah dapat keistimewaannya. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan kepada sahabat Idaku semuanya. Mohon maaf jika ada kalimat bacaan yang salah, karena kesalahan datangnya dari saya selaku manusia biasa. Kalau ada salah mohon dikoreksi, kalau salah mohon disalahkan, kalau benar mohon dukungannya. Syukran, jazakallah khair, jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.